wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atas karunia Allah Ta'ala, Allah mudahkan langkah kaki kita bersama untuk menuju suatu majelis ilmu yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang telah lalu masih dalam bahasan kitab yang sama, yakni Wiqayatul Insani Minal Jinni Wasyaiton, karya Fadilatul Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama dari provinsi Kafr Syekh Mesir, ya, yang fokus membahas masalah tata cara pengobatan gangguan jin yang insya Allah sangat komprehensif, ya, sangat mudah untuk dipahami juga. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang al-imanu bil ghaib, keimanan terhadap hal yang gaib, ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dalil keberadaan bangsa jin di alam ini, ya. Apakah jin itu betul-betul makhluk yang nyata atau hanya makhluk fiktif saja, hasil dari ilusi atau fantasinya manusia. Namun ternyata jin itu memang betul-betul makhluk yang nyata. Mereka punya alam sebagaimana manusia juga punya alam. Di antara dalil-dalil dari Al-Qur'an, ya, yang beliau kutipkan di sini ada banyak, ya. Yang paling kita hafal adalah surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Untuk beribadah. Jadi pada hakikatnya jin itu adalah makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Makhluk yang dibebani perkara-perkara syariat, yang tatkala dia mengerjakan sesuatu yang wajib dia dapat pahala, meninggalkan perkara yang wajib, menjamah perkara yang haram, dia juga akan menerima siksaan dari Allah Ta'ala. Kalau dia mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi SAW, juga akan mendapat fadilah atau keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak mungkin Allah menyebutkan sesuatu yang tidak nyata di dalam Al-Qur'an. Paham nggih? Karena apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an pasti ada dan nyata. Bukan hayalan, bukan fiktif. Begitu juga dengan bangsa jin. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 juga dijelaskan, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika ada beberapa golongan orang dari bangsa jin yang mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh engkau wahai Muhammad, ya. Kemudian dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekelompok atau segolongan jin dan manusia, ya, apabila kalian bisa untuk menembus langit dan juga bumi, maka tembuslah kalau memang kalian bisa. La tanfuduna illa bisultan. Kalian itu tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan sultan, kekuatan yang sangat dahsyat. Mohon maaf, ada pengumuman. Mobil nomor R9281JB dan mobil berplat nomor AB 1735HG. Sekali lagi, R9281JB dan AB 1735HG, mohon maju karena ada yang mau keluar. Kita lanjut, ya. Dan ada banyak sebenarnya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya jin itu adalah nyata. Di antaranya ada satu surat yang dinamai dengan surat apa?
Al-Jin di juz 29. Ya, itu menunjukkan jin itu memang betul-betul ada. Adapun dalil-dalil dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Fafaqadnahu faltamasnahu fil audiyati wasyi'ab. Ya. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilang dari tengah-tengah kami. Ya, beliau tidak ada. Para sahabat kehilangan Rasulullah. Ya. Maka akhirnya mereka itu mencari di lembah-lembah dan lereng-lereng. Ya. Fabitna bisarri lailatin bata biha qaumun, sehingga kami tidur di malam itu ya, dengan seakan-akan malam itu adalah malam yang sangat buruk yang dilalui oleh suatu kaum karena kehilangan Rasulullah. Khawatir kalau Rasul hilang, entah itu diterkam hewan atau ditawan oleh orang kafir. Para sahabat saat itu betul-betul gelisah sekali. Falamma asbahna idza huwa jaa min qibali Hira. Ketika kami telah berpagi hari, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya. Beliau keluar dari apa? Dari balik gua Hira. Ya Rasulullah, faqadnaka fatalabnaka falam najidka fabitna bisarri lailatin biha qaumun. Wahai Rasul, kami kehilangan engkau. Kami sudah mencari engkau ke sana kemari, tapi kami tidak menemukan engkau, sehingga kami bermalam dengan malam yang sangat buruk bagi kami. Dalam artian, semalam itu betul-betul malam yang sangat buruk bagi suatu kaum, karena ya kehilangan orang yang betul-betul dicintai. Ya. Faqal, maka Nabi SAW bersabda menenangkan para sahabat, atani da'il jinni fadhahabtu ma'ah faqara'tu alaihimul Qur'an. Ibaratnya beliau menenangkan, tenang aja, kemarin itu aku didatangi oleh sekelompok dai dari bangsa jin. Ya, sekelompok dai dari bangsa jin. Fadhahabtu ma'ah. Ini bukan sekelompok ya, satu orang. Ya. Satu orang dai dari bangsa jin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pergi bersama dai jin tersebut. Faqara'tu alaihimul Qur'an. Baru ketika pergi bersama dai dari bangsa jin ini, karena satu orang dai ya, dainya bangsa jin, dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an di perkampungannya, di kaumnya. Maka kata Nabi, faqara'tu alaihimul Qur'an. Maka aku membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Mereka ini siapa? Jin. Ya, dibacakan Al-Qur'an kepada jin. Fantalaqa bina fa'arana atharahum wa athara niranihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama kami. Kemudian beliau memperlihatkan bekas-bekasnya bangsa jin dan bekas-bekas dari api-api mereka. Antum tahu api kalau kena tembok atau kena batu bekasnya kayak gimana? Dan kosong lah ya. Mungkin seperti itu bekas-bekas bangsa jin yang minta fatwa dari Nabi SAW. Maka kata Ibnu Mas'ud nih, beliau diperlihatkan jejak-jejaknya bangsa jin yang masih tertinggal di tempat di mana Nabi SAW bertemu dengan mereka. Bekas-bekas mereka, jejak-jejak mereka, sekaligus jejak api mereka, jejak panasnya mereka, itu terlihat. Apa yang mereka tanyakan kepada Nabi SAW? Wasa'aluhu zada. Mereka itu bertanya kepada Nabi SAW tentang az-zad. Zad artinya apa? Tentang makanan yang halal bagi mereka. Bekal mereka itu apa?
Mereka tanya kepada Nabi tentang bekal, perbekalan atau makanan yang bisa mereka makan sehari-hari. Faqal, maka Nabi SAW bersabda mengabarkan tentang makanan yang halal bagi bangsa jin yang muslim. Karena tentu yang dibacakan Al-Quran ini bukan jin yang fasik, bukan jin yang kafir, tapi mereka adalah jin yang muslim. Ya. Maka kata Nabi SAW, lakum kullu admin dzukira smullahi alaih yaqa'u fi aydikum awfara ma yakunu lahman. Ya. Bagi kalian setiap tulang-tulang hewan dzukira smullahi alaih, tulang-tulang hewan yang ketika dia sebelum mati dia disembelih atas nama apa? Atas nama siapa? Atas nama Allah Ta'ala. Ya. Yaqa'u fi aydikum, yang mana ketika tulang itu ada di tangan kalian, ya, awfara ma yakunu lahman, maka tulang belulang yang kering kerontang itu bisa penuh dengan daging untuk kalian makan. Jadi makanannya jin itu apa? Tulang yang disembelih, tulang hewan yang disembelih atas nama Allah Ta'ala. Itu makanan-makanannya bangsa jin. Jin yang muslim, tapi ya kalau jin kafir bebas mereka. Wa kullu bi'ratin alafun lidawabikum, dan setiap kotoran-kotoran hewan adalah makanan bagi hewan ternak kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum, maka janganlah kalian beristinja dengan tulang maupun kotoran hewan yang sudah mengering, karena keduanya itu adalah apa? Ta'amu ikhwanikum, makanan bagi saudara-saudara kalian dari bangsa jin yang muslim. Dari hadis ini ada faedah besar yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dalam kitab Maradhus Sihar karya guru kami Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafizahullah Ta'ala, di situ beliau menjelaskan bahwasanya alam jin itu bukanlah alam yang kosong momplong. Saya ulangi, alam jin itu bukanlah alam yang kosong melompong. Momplong apa melompong? Yang kosong enggak, tapi alam yang betul-betul penuh dengan fasilitas, sama seperti alam manusia. Enggak seperti yang antum bayangkan. Kalau di nun sewu di film-film itu kan jin muncul di kebun pisang gitu ya, wujudnya pocong gitu. Wah, ngenteni kira-kira ada ndak orang yang takut? Atau ada di papringan. Ya, papringan pohon-pohon bambu, wujudnya kadang-kadang kayak gendruwo. Makhluk tinggi besar berbulu, matanya merah. Mungkin gorila lagi pelekan itu ya. Itu enggak seperti itu, enggak seseram yang digambarkan di film-film. Ya, enggak seseram yang digambarkan di film-film. Mereka mempunyai alam yang lengkap sama seperti alam kita. Dan bertingkat-tingkat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ini bisa kita ambil dari hadis ini contohnya. Kita punya daging, bisa kita ambil di pasar, ya, bisa kita lihat di pasar, kita beli di pasar atau mungkin di supermarket. Mereka pun punya daging yang mereka makan melalui tulang, ya, yang sudah kering kerontang, yang di pandangan kita tulang itu yang nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya, nggak ada dagingnya sama sekali. Kalau jatuh di tangan jin muslim, tulang itu penuh dengan daging yang segar untuk mereka makan. Pertama itu. Kedua, kotoran-kotoran hewan, baik itu kotoran sapi, kotoran kuda, kotoran kambing, kotoran ayam, kalau sudah mengering, Allah jadikan kotoran-kotoran itu menjadi rumput yang segar untuk makanan-makanan hewan ternaknya bangsa jin. Ibnu Salam ya rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya, kullu bi'rin ya'udu khadran lidawabihim, setiap kotoran-kotoran hewan, ya, bi'ar itu kan kotoran hewan yang sudah mengering gitu ya, ya'udu khadran lidawabihim, akan Allah balikan, akan kembali menjadi hijau
menjadi rumput-rumputan yang hijau, yang segar, li dawabihim. Dawabihim, dawabun itu kan jamak dari dabbah. Dabbah artinya apa? Dabbah itu artinya makhluk yang bisa jalan-jalan, itu dabbah artinya. Hewan melata atau makhluk yang bisa makan, bisa minum, bisa kawin, itu namanya dabbah secara umum. Li dawabihim berarti hewan-hewan ternaknya bangsa jin. Ini menunjukkan bahwasanya mereka juga memelihara hewan sebagaimana kita memelihara hewan. Bangsa jin juga punya hewan-hewan sebagaimana manusia juga punya hewan. Kita punya sapi, mereka nggak tahu punya apa. Mungkin sapi juga, cuma wujudnya tidak kelihatan. Kita ada kambing, mereka juga ada kambing. Wujudnya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Kita punya apa lagi? Ayam, mereka juga punya makhluk yang mungkin seperti ayam. Makanya tidak heran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ada pertunjukan kesenian-kesenian tari tradisional, ketika disambat, jinnya masuk ke dalam tubuh mediator, tubuh para penari, tiba-tiba ada yang kayak monyet, ada yang seperti kelinci, ada yang seperti ayam, ada yang seperti apalagi harimau, kadang juga kayak ular, ya. Dan pandai sekali memanjat pohon layaknya kera. Mungkin kerasukan kera dari bangsa jin itu. Bisa jadi dimasukin gitu saja supaya merasuk di dalam tubuh manusia, mengendalikan aliran darahnya sehingga manusia itu bisa bertingkah seperti kera, seperti kuda, seperti apa lagi biasanya? Ada yang pernah nonton enggak tari tradisional itu? Ebek. Hah? Ada yang sampai makan beling, ya, dan macam-macam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya mereka juga punya hewan-hewan ternak dan tunggangan seperti halnya kita. Enggak semuanya jin itu bisa ngomong seperti manusia. Kadang memang ada yang tidak bisa ngomong seperti halnya hewan itu. Ya. Dan ingat, tulang-tulang ini adalah makanan bagi jin muslim. Lah kalau jin kafir apa makanannya? Jin liberal apa makanannya? Hah? Kalau jin yang nggak punya agama, jin ateis, jin liberal, jin komunis, ya makanan terserah itulah. Yang dimakan sama manusia nggak ada batasannya, mereka ikut makan, ikut nimbrung di situ. Asalkan dia ndak baca basmalah, makanlah bareng sama manusianya. Kadang-kadang makan di warung-warung, di toko-toko, di restoran bersama manusia yang sedang makan. Oleh karenanya Islam menjelaskan kalau kamu memang jin yang muslim, punya batasan dan punya adab. Makanan yang diperuntukkan untuk manusia bukan makanan yang diperuntukkan untuk kalian. Kalian punya makanan sendiri. Tapi kalau jin yang kafir, yang fasik, enggak peduli. Apa jadi embat. Makanya dalam proses sajen-sajen itu kita bisa lihat sesaji makanannya enak-enak. Ayam bakar, ya, kadang dikasih uceng, ada kopinya, ada jajanan pasar. Nah, ini kan jin yang nggak punya batasan. Syariat Islam untuk jin yang muslim yaitu tadi dua. Tulang sama apa? Kotoran hewan yang sudah mengering. Sampai sini paham ya? Berarti kita nggak boleh makan tulang. Kalau presto gimana? Ini tidak masalah sih sebenarnya. Sebenarnya tidak masalah ya untuk masalah hal tersebut. Cuma bagi-bagi rezeki lah sama bangsa jin yang muslim itu. Kata Nabi itu ikhwanikum, itu adalah termasuk saudara-saudara kalian sesama umat Islam. Dan ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jin yang muslim itu tidak pernah menampakkan dengan wujud-wujud yang apa istilahnya, yang familiar di mata kita. Seperti halnya yang familiar di Indonesia Pak, kuntilanak ya, pocong, genderuwo, sundel bolong, lampor, wujud miangga seperti itu yang di sungai-sungai. Tidak mau mereka berwujud seperti itu. Wujud mereka ya abstrak seperti halnya yang dijelaskan di sini. Jejak-jejaknya juga abstrak, tidak terlihat. Ya, wallahu a'lam bishawab wa ilahiyal marji wal ma'ab. Kalau dalam nun saya sedikit bahas atau menyeberang pada kepercayaan orang-orang kejawen ya. Di antara alam-alam mereka itu yang paling dekat katanya sih ini, paling dekat dengan alam kita namanya alam Rekayangan.
Alam Merkayangan itu alam yang dekat dan memang fasilitasnya hampir sama kayak manusia. Maka sebagian anak-anak indigo itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang nyebrang ke alam jin itu melihat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sama kayak di alam manusia. Mereka punya sekolah, mereka juga punya mall, mereka juga punya gedung-gedung, rumah-rumah, dan punya kendaraan. Ya, apa benar ya, wallahu alam. Nggak ada urusan juga kita untuk tahu tentang hal tersebut gitu ya. Kemudian dalil yang kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa sautaka bin nida. Kata Rasul, aku melihatmu, kamu ini adalah orang yang suka dengan kambing dan juga badiah. Al-badiah itu padang rumput. Ya. Fa idza kunta fi ghanamika au fi badiyatika, apabila engkau sedang bersama dengan kambing-kambingmu atau berada di padang rumput, suatu padang yang lapang yang luas gitu ya. Fa adzanta bis salati, maka hendaknya kamu mengumandangkan adzan. Farfa sautaka bin nida, dan saat kau adzan angkat suaramu, langkingkan suaramu. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala say illa sahidalahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah ya satu makhluk pun ya yang dia itu mendengar sepanjang suara muadzin itu terdengar ya, entah itu jin atau manusia atau mungkin makhluk-makhluk yang lainnya ya, yang mendengar suara adzan, illa sahidalahu yaumal qiyamah, kecuali kelak di hari kiamat dia akan bersaksi bahwasanya orang tersebut ketika di dunia pernah adzan. Makanya ini salah satu fadilah atau keutamaan saat orang adzan, lengkingkan suaranya, keraskan suaranya. Makanya jin tidak mau, itu setan tidak mau mendengar adzan, pasti terkentut-kentut. Dan kentutnya setan itu dijelaskan dengan lafadz durat. Durat itu kentut yang besar sekali. Rot. Untuk apa? Pertama untuk menghinakan, yang kedua supaya suara kentutnya bisa menandingi adzan sehingga dia tidak bisa mendengar adzan tersebut. Makanya iblis, setan-setan yang memang fasik, yang kafir, yang menghendaki kesesatan bagi manusia, saat ada adzan dia kentutnya itu enggak cukup sekali, terkentut-kentut sambil lari. Gunanya apa? Karena dia tidak mau kelak di hari kiamat dibangkitkan Allah kemudian bersaksi bahwasanya dirinya pernah mendengar adzan dari seseorang, dari seorang muslim. Dan adzan ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin antum-antum yang mas-mas, mbak-mbak yang hobi naik gunung, nanti kalau pandemi berakhir kita naik gunung mana aja lah ya. Kalau ada penampakan atau tiba-tiba diselong, ingatan kita dibikin ngeblank ya, naik atau turun gitu ya, maka saat seperti itu kumandangkan adzan, langkingkan adzan, keraskan suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu insya Allah efek-efek ilusi dari bangsa jin itu akan hilang, ilusinya akan hilang, dan rasa bingung di pikiran antum itu akan lenyap. Tapi ingat, setelah adzan juga sedikit duduk sejenak supaya bisa beristirahat dan menenangkan pikiran. Itu kalau ada yang disesatkan sama jin, dibikin kesasar. Kalau ada yang dilihatkan penampakan, apapun bentuk penampakannya, adzani juga. Ya, kumandangkan adzan. Kalau lihat penampakan, baik itu penampakan secara nyata, penampakan secara visual, atau penampakan dari suara-suara yang tidak terlihat, suara gaib. Apalagi yang berniat naik ke Selamat atau pernah ke Gunung Selamat, ada pos yang dinamakan Samarantu, pos 4, yang kata orang-orang di situ ya menjadi titik sentral lelembut yang ada di area Gunung Selamat. Agak agak sakral ya, agak horor di situ. Bahkan ada kesaksian orang Purwokerto yang saya lihat di YouTube. Saya lagi cari sebenarnya orangnya ini, pengen saya masukkan YouTube saya juga.
Yang setelah pulang dari situ, karena istrinya dalam kondisi hamil, qadarullah ajal istrinya memang sudah saatnya. Jadi saat beliau nazar ya, kalau istrinya hamil dia akan naik selamat. Dia betul naik selamat tapi ngecamp di pos 4 Samarantu. Ternyata ada orang-orang indigo yang lihat saat dari pos 4 Samarantu itu dia gendong sesuatu seperti makhluk yang tidak biasa gitu ya. Akhirnya hati-hati, kalau kamu mau naik itu yang digendong diturunin dulu. Lah dia enggak tahu apa-apa. Ternyata yang digendong ya jin dari pos itu ya, wallahu a'lam bishawab. Hingga akhirnya di akhir kisahnya beliau menceritakan ada kelainan yang memang terbawa sehingga istrinya itu akhirnya wafat. Semoga Allah ampuni istri beliau ya. Ini kita mau bedah, jangan sampai ada klaim di masyarakat, kepercayaan di masyarakat bahwasanya dengan perkara seperti itu akhirnya jadi pepali. Kalau istri lagi hamil atau apa nggak boleh melakukan aktivitas yang berat, misal manjat gunung atau apa. Ini khawatirnya nanti jadi mitos yang baru. Cuma kalau terkena imbas dari jin-jin tersebut ya memang bisa, memang bisa. Yang ketiga, dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam as-sahihain. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, beliau bersafar ya, pergi bersama serombongan sekelompok dari sahabat-sahabatnya. Amidina ila suqi Ukad, yang mana mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam beristirahat di pasar Ukaz. Wa qad hila baina syayatini wa baina khabaris sama. Dan di saat itu para setan dihalangi dari kabar-kabar yang ada di langit. Wa ursilat alaihimus suhub. Dan tatkala para setan itu hendak mencuri dengar berita-berita yang ada di langit, mereka dilempari dengan panah-panah api. Ya. Faraja'at as-syayatinu ila qaumihim. Maka setan-setan yang sering mencuri dengar kabar-kabar langit, mereka pulang ke kaumnya. Faqalu, maka mereka berkata, malakum, apa yang terjadi pada diri kalian? Faqalu, maka setan yang baru pulang dari langit, mereka berkata, hila bainana wa baina khabaris sama. Kami telah dihalangi untuk mendengarkan kabar-kabar yang ada di langit. Wa ursilat alaina suhubu, dan kami juga dilempari dengan panah-panah api. Qalu, maka setan-setan itu semuanya berembuk berkata, mahala bainakum wa baina khabaris samai illa sayun hadath fadribu masariqal ardi wa magharibaha fanzuru madza hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Maka pemimpin-pemimpin setan itu, setan-setannya berkata, ya, kalian itu dihalangi ya, antara diri kalian dengan kabar-kabar yang ada di langit. Ya. Tidaklah kalian dihalangi untuk mendengarkan kabar-kabar langit illa sayun hadath, kecuali ada sesuatu yang telah terjadi. Fadribu masariqal ardi wa magharibaha. Maka pergilah kalian, berpencarlah ke penjuru timur dan barat bumi ini. Fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabaris sama. Dan carilah kiranya apa yang menyebabkan kalian itu dihalangi untuk mendengarkan kabar-kabar yang ada di langit. Fansarafa ulaika alladziina tawajjahu nahwa tihamah ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka setan-setan itu berpencar pergi ya ke suatu tihamah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di situ. Wa huwa binakhlatin. Dan beliau ada di suatu daerah namanya Nakhlah. Amidina ila suqi Ukad, yang sedang beristirahat di pasar Ukad. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri, yang mana saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat subuh bersama para sahabatnya. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lahu. Ketika mereka telah mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi, istama'u. Istama'a yastami'u, beda enggak sama sami'a yasma'? Berbeda ya. Kalau sudah dikatakan istama'u
berarti dia mendengarkan dengan seksama. Kalau sami'a yasma'u, dengar tapi kadang pendengaran kita seliwer. Adzan ya? Adzan, baik, adzan dulu nanti kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu seperti biasa, seperti kemarin, karena setelah Isya tidak ada kajian lagi ya, kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi ketika jin mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul saat sholat subuh ya, mereka berkata, ya qaumana inna sami'na Qur'anan ajaba, wahai kaum kami,
Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Yang mana Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk apa? Untuk menuju tuntunan kehidupan yang sempurna. Fa amanna bihi, maka kami mengimani Al-Quran itu, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sekali-kali kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan suatu makhluk pun. Ya. Itulah diantara sekelumit dalil-dalil bahwasanya jin itu memang benar adanya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Gitu ya. Nah, yang menarik di sini ketika jin itu kan, setan-setan itu kan tadinya mencuri dengar kabar-kabar langit yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat. Ketika dengar Al-Quran yang sangat menakjubkan dan membuat mereka bergetar, membuat mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan wala nusyrika bi rabbina ahada. Kami tidak mau ya mengadakan suatu tandingan dengan seorang pun terhadap Tuhan kami. Maka kita tahu bahwasanya perbuatan pencuri dengar yang dilakukan oleh para jin, para setan ini adalah termasuk perbuatan yang apa? Syirik. Ketika mereka mendengar kabar dari langit, kemudian mengabarkannya kepada para auliyanya dari para dukun-dukun, para arraf, para tukang ramal. Kalau kita percayai ramalan-ramalan tersebut, maka ancamannya kata Nabi SAW, 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Na'udzubillah ya, walayyadubillah. Maka inilah pembahasan kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton pada pertemuan kali ini. Semoga yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekarang mungkin sesi tanya jawab. Saya persilahkan baik ada untuk jamaah yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang menyimak live streaming di YouTube Muhammad Faizal Official. Silakan. Ya, mungkin jamaah ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Ustadz, ini masalah makan sesajen. Dulu waktu saya kecil saya tinggal di Wonosari, Desa Wonosari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. Kalau habis panen, petani itu naruh sesajen di pojok. Waktu kecil saya kan kalau ada sesaji, saya ambil langsung saya makan. Katanya petani itu haram. Langsung saya jawab, yang haram yang ngomong kamu, ini kan bukan haram. Kalau haram itu babi. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Ustadz kalau makan sesajen? Saya ikut pendapat yang mengharamkan, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah suatu makanan yang diperuntukkan kepada selain Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW juga melarang kita menyembelih sembelihan yang mau dijadikan hewan kurban di tempat sesembelihannya kaum musyrikin. Ya, makanan-makanan yang diperuntukkan untuk para setan atau untuk selain Allah Ta'ala tidak boleh dimakan. Walaupun ada pendapat ulama juga yang membolehkan, tapi saya ikut yang melarang. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, apapun itu, karena itu kan diperuntukkan bukan untuk sesama manusia, untuk jin, untuk sesaji, maka itu tidak dibolehkan. Kalangan Syafi'iyah itu mengharamkannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada 3 penanya dari pemirsa YouTube. Yang pertama dari Kasmir. Ustadz, jika kita menemui tempat angker, apakah boleh perempuan mengumandangkan azan? Apa? Mengumandangkan azan untuk perempuan. Tidak ada tempat angker, tapi dia posisinya perempuan, mengumandangkan azan boleh apa enggak? Sependek yang saya tahu, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan menurut lafadz hadis yang dijelaskan di sini, itu lafadznya adalah lafadz yang umum, entah laki atau perempuan. Kalau memang kok dia sendiri perempuan, tidak ada laki-lakinya, maka boleh saja dikumandangkan adzan untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk dari bangsa jin kafir yang sedang mengganggunya. Kalau memang dia perempuan sendiri, kalau ada laki-laki harus laki-laki yang adzan. Terus dari Arif Triharyadi, izin pertama Ustadz, apakah gambar makhluk bernyawa
bunyi musik di rumah, apakah bisa membuat jin menetap di rumah? Gambar makhluk bernyawa, diantaranya mungkin patung-patung ya, atau foto-foto, jin memang tidak masuk di situ, tapi kadang menyertai. Karena mereka itu nggak seperti yang kita bayangkan masuk gitu ya, masuk ibaratnya ular masuk ke dalam lubang. Ya memang kalau ada lubang-lubang mereka suka masuk ke situ, seperti halnya di kamar mandi atau wastafel. Tapi kalau adanya gambar-gambar dari tokoh-tokoh yang diidolakan oleh anak-anak, oleh kita sendiri, atau mungkin foto kita sendiri saat dipambang atau dipejeng di dinding rumah, maka itu bisa jadi celah-celah bagi mereka untuk hinggap di situ. Di pembahasan masalah santet